Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh Paulus, dan Paulus mengulang 2 kali kata sesuai dengan kitab suci. Paulus berkata pertama kali bahwa dia menerima penyataan wahyu. Jadi wahyu datang kepada dia secara pribadi, kemudian wahyu itu dibukukan dalam kitab suci. Paulus menekankan 2 kali kata kitab suci. Berita apa yang ada di dalam kitab suci? Beritanya adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan berita Injil ini adalah berita Injil di dalam kitab suci, adalah berita Injil yang konsisten. Berita ini tidak pernah berubah. Allah tidak pernah mengubah wahyunya. Wahyu utama yang diberitakan kepada manusia itu adalah mengenai kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Kematian itu berhubungan dengan penebusan dosa manusia. Jadi Yesus mati, dikuburkan, dibangkitkan. Lalu bagian lain dalam kitab suci mengatakan Yesus naik ke surga menerima kemuliaan. Yesus dimuliakan. Jadi kata dimuliakan itu tidak pernah menunjuk kepada manusia. Ada gereja lain kalau ada orang mati katakan telah dimuliakan. Manusia tidak dimuliakan Tuhan. Yang dimuliakan itu adalah Kristus. Dimuliakannya maksudnya dia naik ke surga. Jadi orang mati itu bukan dimuliakan. Orang mati ya sudah selesai. Tidak tepat dipakai kata telah dimuliakan. Dimuliakan dalam hal apa? Yang dimuliakan adalah Kristus. Karena dia mendapatkan posisi yang dipakai oleh Alkitab duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang lain Paulus berkata, 1 Korintus 11 ayat 26. Dia berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi berita utama yang perlu kita dengar dan yang perlu disampaikan adalah berita tentang kematian Yesus. Karena tanpa kematian Yesus, maka penebusan dosa tidak akan pernah diberitakan. Paulus katakan berita itu sudah dituliskan di dalam kitab suci. Dan berita itu merupakan berita inti di dalam Alkitab.
Lihat lagi apa kata-kata Yesus. Saya ulangi ini. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus bicara mengenai kematiannya. Jadi berita tentang kematian itu adalah berita yang harus kita beritakan. Berita yang harus disampaikan. Mengapa Kristus mati itu menunjukkan kepada dosa kita? Karena kita berdosa, maka Kristus harus mati. Dan pemberitaan tentang Kristus itu adalah pemberitaan utama dalam seluruh perjalanan iman orang percaya. Amin, saudara. Beritanya tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau harus mendekati Tuhan dengan memahami konsepnya Tuhan. Bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita diampuni dosanya, menerima kasih karunia Tuhan. Makanya berita tentang kematian Yesus menjadi berita utama. Tanpa memberitakan kematian Tuhan, maka iman kita itu menjadi iman yang sia-sia. Inilah sound doktrin yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan berita ini harus kita sampaikan apabila kita telah mengakui dan telah ditebus oleh kematian Kristus itu. Kristus yang disalib itu menjadi berita utama dan penting di dalam hidupku. Aku tidak penting, tetapi Kristuslah yang penting. Maka dalam usaha kita mencari Tuhan, yang kita cari adalah kebenaran Tuhan. Bukan membawa hidup kita, mengasihi hidup kita lebih daripada apapun. Tapi mengasihi Tuhan dan kebenarannya, dan kebenaran itu kita sampaikan kepada orang lain. Bahwa berita utamanya adalah berita tentang kematian Kristus. Kristus mati di kayu salib, dia dikubur, berada di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam. Jadi kematiannya itu adalah kematian yang real. Yesus datang ke muka bumi ini tujuannya hanya satu, yaitu mati bagi kita orang yang berdosa. Ada amin? Amin. Saya orang yang sangat tidak layak. Dan ketika saya bertemu dengan Kristus, maka Kristus memberikan kepada saya hidup yang baru. Maka hidup saya adalah hidup untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Jangan memberitakan berita lain daripada sound doktrinnya Tuhan. Jangan membuat prinsip kebenaran yang aneh-aneh, saudara. Sampaikan bahwa Kristus itu telah mati bagi dosaku, dan Kristus telah dibangkitkan, dan Kristus telah mendapat kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah. Bukan Kristus diangkat sebagai Allah, tidak. Konsep ini harus jelas. Inkarnasi Allah mengambil rupa manusia. Allah mengambil rupa manusia karena Allah ingin
menebus dosa manusia. Begitu. Sudah jelas sampai di sini? Tidak ada tanda-tanda lain di dalam beriman kepada Tuhan selain mengenal kebenaran ini. Yesus menyatakan, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yunus ini menjadi sebuah type. Jadi kebenaran firman Tuhan itu harus didekati dengan prinsip type dan anti-type. Type itu adalah bicara lambang-lambang, bicara simbol-simbol, bicara tentang kejadian-kejadian, bicara tentang orang-orang tertentu. Kemudian, anti-type itu bicara penggenapannya. Yunus 3 hari 3 malam menjadi type, menjadi contoh lambang. Dan ini menunjuk kepada Kristus yang nanti akan mati dan dikubur selama 3 hari 3 malam. Kebenaran-kebenaran perjanjian lama dijelaskan oleh kebenaran dalam perjanjian baru. Allah cuma punya satu kebenaran. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan kebenaran yang sama. Allah tidak pernah berubah dalam kebenarannya. Yang berubah adalah kita. Kita bertumbuh dalam kebenaran, dari kebenaran menuju kebenaran. Dari satu sound doktrin kepada sound doktrin lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini penting untuk kita pegang baik-baik. Berita yang sangat penting itu bukan tentang diri kita sendiri. Menjadi orang percaya itu bukan menjadi orang percaya yang melihat kepada diri sendiri. Menjadi orang percaya bukan mengasihi diri sendiri. Masa sudah jadi orang percaya, doanya hanya untuk diri sendiri. Memuji Tuhan juga lagu-lagunya, lagu-lagu untuk diri sendiri. Dan saya menentang hal seperti itu. Orang percaya tidak bisa membedakan itu lagu-lagu liturgi dengan lagu-lagu rohani. Lagu rohani itu kan hanya memuaskan nafsu pribadi, emosi pribadi. Engkau sudah ditebus Tuhan, maka berikanlah kemuliaan kepada Tuhan. Ibadahmu adalah ibadah yang memberi kemuliaan kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan dirimu sendiri. Bersaksi juga bukan bersaksi tentang dirimu. Orang kan senang kalau disuruh kasih kesaksian. Oh, terima kasih, saya baru dapat berkat. Tapi kita tidak meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Kematian Kristus adalah pusat pemberitaan Injil. Dan Paulus katakan tadi, kita harus beritakan kematian Kristus sampai Dia datang. Berita Injil tidak pernah berubah. Di perjanjian lama, Allah menyuruh umat Tuhan untuk mempersembahkan korban anak domba. Sebagai apa? Type. Anti-type-nya, penggenapannya adalah Kristus yang menjadi anak domba Allah. Anak domba yang sesungguhnya. Anak domba kan itu adalah korban yang paling tinggi. Ibadah yang paling tinggi adalah membakar korban. Memberikan persembahan tertinggi, itu beribadah namanya. Menyatakan bahwa kita mengakui Allah yang maha tinggi. Di perjanjian baru, ibadah yang tertinggi itu dicapai melalui kematian Kristus. Jadi kalau ada ibadah yang tidak melewati kematian Kristus, itu bukan ibadah. Kalau ada kebenaran yang tidak melewati kebenaran tentang kematian Kristus, maka itu bukan kebenaran, bukan sound doctrine.
Kalau ada pemberitaan-pemberitaan dari mimbar yang tidak pernah memberitakan Kristus, itu bukan Injil Tuhan. Jauhi. Injil Tuhan hanya bicara tentang kebenaran yang alkitabiah, yaitu Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Kalau Kristus mati karena dosa-dosa saya, maka kebenaran ini akan mempengaruhi hidup saya. Saya akan hidup untuk Kristus yang sudah mati bagi hidup saya. Amin. Katakan amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang memelas. Jadi jangan jadi orang Kristen yang hanya memikirkan diri sendiri. Kristus memberikan dirinya untuk kita. Dan kita perlu melepaskan, memberitakan, menyatakan sound doctrine ini kepada orang-orang lain. Termasuk orang yang percaya pada kebenaran-kebenaran yang kacau, yang ngawur, yang sudah bertahun-tahun diajar gereja untuk percaya pada diri sendiri. Sedikit-sedikit bilang Tuhan bicara, sedikit-sedikit bicara tentang manusia roh dan sebagainya. Manusia yang benar itu, yang manusia roh, adalah manusia yang mengakui kematian Kristus dan memberitakan kematian Kristus. Itu saja. Tidak usah pakai bahasa-bahasa yang tinggi yang tidak dimengerti orang. Dunia perlu mendengar bahwa Kristus mati karena dosa manusia. Dan Kristus dikuburkan, Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia mati 3 hari 3 malam, lalu dia bangkit, kemudian dia naik ke surga menerima kemuliaan. Sampai hari ini di sorga ada manusia yang bernama Kristus. Dia adalah Allah sepenuhnya dan dia adalah manusia sepenuhnya. Kristus datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, preinkarnasi Yesus, mengambil rupa manusia yang bernama Yesus, dan dia mati juga dalam jasmani, bukan dalam roh. Kemudian dia naik ke surga, dia membawa tubuh kemanusiaannya. Itu sebabnya Alkitab katakan, tidak ada manusia yang pernah datang ke surga selain dari dia yang turun dari surga ke bumi. Satu-satunya sekarang yang berada di surga adalah Yesus. Itu maksudnya dimuliakan. Orang-orang yang mati sekarang belum ada yang dimuliakan. Jadi jangan bilang telah dimuliakan. Itu bahasa yang kacau sekali. Saya harus mengoreksi itu. Teologi kita harus dibangun dari firman Allah. Prinsip firman Allah harus menguasai kita. Jadi jangan membuat bahasa yang aneh-aneh untuk membuat kita terdengar hebat di mata orang lain. Prinsip firman Tuhan tidak berubah. Kitalah yang berubah kepada kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, sudah sampai di mana kita berubah kepada kebenaran firman Tuhan? Apakah kita merindukan kebenaran itu sesuai dengan apa yang disampaikan Paulus, sesuai kitab suci? Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan mencari kebenarannya. Kristus sudah mati bagimu, dan sekarang engkau perlu mencari kebenaran tentang Kristus. Cari di dalam firman-Nya, belajarlah sound doctrine. Sound doctrine-nya ada di dalam Alkitab. Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan itu benar, final dan absolut, tidak berubah, tidak mengandung kesalahan, dan firman Tuhan itu disebut dengan sound doctrine, ajaran yang benar. Kalau ajaran yang benar engkau ketahui, maka hidupmu akan diubah oleh kebenaran itu. Jadi orang yang menghidupi ajaran yang benar, mereka akan mempraktekkan ajaran yang benar. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek hidup yang benar. Tidak mungkin orang mempraktekkan ajaran yang berbeda dari ajaran yang benar. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.